adalah the best atau yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bulan ini tema kita adalah the best atau yang terbaik. Kita memberikan kepada Tuhan hal-hal yang terbaik yang kita miliki. Kita memberikan kepada sesama hal-hal yang terbaik juga. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita anak youth, of course kalau malam minggu kita pasti ke gereja. Shalom. Kita anak youth, of course gue pelayanan kita pasti doa dulu. Kita anak youth, of course kita punya komunitas rohani. Sudah siap untuk sharing guys? Sudah. Kita anak youth, of course habis ibadah kita selalu nongkrong dulu di gereja. Roti guys, roti. Terima kasih. Kita anak youth, of course kalau kita diajak mingguan pasti kita jawabnya sorry ya, kita ibadah dulu. Dan ayo nongkrong. Sorry ya, aku ibadah dulu. Say something, I'm giving up on you. Kita anak youth, of course kalau kita lagi galau, kita nyanyi lagu rohani. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Jangan lupa Kongsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita disegarkan kembali di awal bulan Maret ini. Kita bersyukur jika kita bisa melewati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Musim-musim bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang kita alami semuanya seizin Tuhan. Semua yang kita alami adalah kehendak Tuhan dan rencana Tuhan adalah yang terbaik. Bulan ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan pujian kita kepada Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, juga yang beribadah secara online pagi hari ini, mari saudara kita mau berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami datang kepadamu, kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan kami alami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima Tuhan, terima kasih korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah kami bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
segenap syukur kami Tuhan, persembahan kami Tuhan. Harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa yang terbaik, segenap hati, segenap jiwa, kami menyembah-Mu, datang bersujud bersyukur kepada-Mu. Tiada ini rindu kami, ini bawa kami kepada-Mu Tuhan, persembahan kami dalam kemuliaan, dalam anugerah
Layak kami tinggikan, layak kami agungkan. Yesus, dalam hadirat-Mu, haleluya. Satu hal saat kita datang sebagai raja, sebagai hamba-hambanya, sebagai anak-anaknya yang mempunyai kerinduan untuk mempersembahkan tubuh, jiwa, roh. Firman Tuhan mengatakan persembahkanlah persembahan-persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang mempersembahkan pujian kita kepada Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang telah menebus hidup kita, Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita, Tuhan yang membuat perkara-perkara yang ajaib, Tuhan yang selalu memberikan kita jalan keluar. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Saat kita datang kepada Tuhan, hormati hadirat Tuhan. Saudara yang beribadah secara online, mari bangkit berdiri juga dimanapun engkau berada. Angkat tanganmu dan angkat suaramu, puji nama Yesus, tinggikan namanya. Yesus Tuhan. Ya rabalaraba, ya rabalaraba sane. Ya laraba, ya rabashikini, ya larabalaraba, ya ramasan. Shikini rabalara, ya rabalaraba, ya rabataka rabalaraba. Yesus, tiada nama yang lain, hanya nama Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa,
Tuhan bagimu Tuhan. Dimuliakan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta di bumi dan di surga. Segala kuasa ada dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Engkau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya. Berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Dan hari ini kita mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari katakan kanan kiri muka belakang, katakan yang terbaik kita akan persembahkan pagi hari ini bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan bersama, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Aku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji,
sukacita di hati. Semuanya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang masih mau memuji Tuhan? Ada yang masih memuji Tuhan? Haleluya. Tanda saat kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, adalah saat kita bernyanyi, menari, bersyukur kepada Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Kau tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Saudara yakin saudara sudah mempersembahkan pujian yang terbaik? Amin. Seperti Raja Daud saat dia memuji Tuhan, dia dikatakan seperti orang gila. Dia menari, dia bersorak. Dan hari ini saudara, pagi hari ini
sesuai dengan tema bulan ini, the best, saudara, yang terbaik. Berapa banyak kita mau mempersembahkan yang terbaik. Saat kita di surga nanti tujuan kita, yaitu kita bersama dengan Bapa yang kekal, kita selalu memuji Tuhan. Siang malam terus memuji Tuhan. Haleluya. Dan saudara coba bass saja, bass. Saya mau bass saja. Saudara ikuti gerakan bass ini, saudara. Ya. Sambil kita bergoyang, saudara. Ya, semuanya mau, saudara? Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, jauh melebihi lautan. Amin. Hanya tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Luar biasa anugerah Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Mari saudara persiapkan persembahan kita. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa untuk ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami. Saat ini tiba waktunya Kau memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Biarlah Kau memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan, dan biarlah persembahan ini bisa digunakan dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika hidupku telah disakiti, tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah
Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Malah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, beri sorak oleh bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh lakukan susah baik pagi hari ini. Kami sudah datang ke rumah-Mu ya Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji Tuhan, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dan Kau mau menyampaikan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami semua anak-anak-Mu mau duduk diam, membuka hati, membuka pikiran untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berbicaralah pada kami. Kami siap mendengar, menerima, melakukan dalam nama Yesus. Amin, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah masuk bulan yang ketiga ya. Sungguh sangat cepat sekali hari-hari ini. Kita harus kejar-kejaran dengan hari ya, jangan terlambat. Kita harus selalu mempergunakan hari-hari ini yang terbaik untuk kita. Pada bulan ini, renungan bulan Maret tahun 2024 adalah the best, yang terbaik. Siapa yang mau menjadi yang terbaik? Haleluya, amin. Ya, kita selalu inginnya menjadi yang terbaik. Ya. Tapi ya ada proses, ada kemauan dari diri kita untuk menjadi yang terbaik.
dan memberikan yang terbaik untuk Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ini kisah tentang Maria dan Marta. Ya. Saya bacakan. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, kita baca ulang ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya, waktu Yesus datang ke kampung Marta dan dia di rumah Marta, di situ firman disampaikan dan Maria duduk diam di dekat kaki Tuhan mendengarkan firman yang disampaikan, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Marta dia sibuk di bagian belakang ya, dia ingin bagian konsumsi ya. Jadi dia sibuk memasak, bikin minuman yang lezat buat Tuhan Yesus. Maksudnya memang baik, dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus sehingga dia menyibukkan diri memasak yang terbaik. Ya semua bumbu-bumbu di pasar itu dibeli dan dimasukkan di situ, buat makanan itu menjadi lezat. Ya. Seperti asisten rumah tangga saya juga gitu, kalau saya belikan bumbu-bumbu itu di pasar, berapapun kilo-kilo itu habis ya, karena dia masukkan semua itu bumbu blung. Tapi masaknya pasti hoja ya. Pasanya pasti enak gitu. Ya, jadi ya semua yang mau memberikan yang terbaik untuk Yesus ya. Dan Marta menyibukkan diri, dia membuat makanan yang paling lezat dan nanti dipersembahkan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan, waduh enak sekali makananmu, dan dia mengharapkan Tuhan Yesus juga akan memuji dia ya. Enak ini, tidak seperti yang kemarin gitu loh ya. Jadi, tapi Marta ini kelelahan dia ya. Dia menyibukkan diri sendirian sehingga dia ada sedikit jealous dengan si Maria ya. Kok dia enak-enak duduk diam-diam dengarkan firman, dengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi dia tidak mau membantu aku di dalam membuat makanan ini, sehingga dia komplain ya kepada Tuhan Yesus ya. Sehingga dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ya. Nah ini. Kalau engkau mampu untuk berbuat sesuatu itu sendirian, berbuatlah itu. Jangan minta bantuan orang lain. Jangan jagakno. Jagakno itu apa ya? Indonesia ya. Memerlukan bantuan dari orang lain. Sebisa mungkin, semampu mungkin kau bisa melakukan itu dan memberikan yang terbaik, gitu loh. Ya sering itu kita lakukan memangnya ya di gereja ini, asik sekali ya. Ya kita perlu saling membantu satu dengan yang lainnya ya. Kalau Bu Gembala bikin roti ya semua jadi sibuk membantu ya. Semua jadi sibuk membantu. Karena kita mau membuat sesuatu yang terbaik dari yang kita bikin itu, kita buat itu gitu ya. Ya, kemarin saya datang siang kemarin dulu ya. Kemarin dulu dan ke sini saya ini bagian ngopen ya, bagian ngopen. Jadi
saya waktu masukkan itu ke oven ini pasti problem ini. Roti ini kok tidak bisa seperti biasanya ya. Ini satu problem ini. Tapi tidak ada yang ngaku kalau itu gagal ya. Jadi produk itu agak gagal. Tapi tidak, ya ada sesuatu bahan yang tidak dimasukkan gitu loh. Jadi ketemon ini gitu loh ya. Saya tidak bisa dibohongi ya. Jadi saya tanyakan, ini pasti salah ini, ya. Saya katakan tidak ada maling yang ngaku. Kalau ada maling ngaku semua itu penjara porong itu penuh ya. Jadi pasti ada yang salah. Iya, ini ada yang ngaku bahwa salah. Memang ada satu bahan yang lupa dimasukkan sehingga kurang sempurna ya. Ya, sesuatu yang kurang sempurna itu akhirnya juga akan ketemon karena hasilnya nggak baik gitu loh, hasilnya kurang baik. Bukan nggak baik soro, nggak bisa dimakan, tapi kurang sempurna gitu ya. Karena kita asal-asalan atau saat membuat itu ada gangguan-gangguan luar yang tidak bisa kita atasi sehingga mengganggu proses pembikinan itu sehingga ada sesuatu yang salah. Sehingga kita tidak bisa memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita itu. Ya, saya sering mendidik anak-anak yang berserta di dalam gereja ini untuk engkau harus melakukan sesuatu itu yang terbaik. Kamu harus belajar, kamu harus bisa. Ini untuk berguna untuk kamu sendiri, bukan berguna untuk orang lain. Kamu harus belajar dan bisa, mampu, lain kali kamu bisa, gitu loh. Ya, ini membentuk karakter mereka kalau bekerja sesuatu itu harus tuntas gitu. Ya, nyapu aja enggak tuntas kalau ada gitu loh. Nyapu itu belum selesai, tidak diselesaikan sampai dibuang ke sampah, tong sampah Anda, dipojokkan di situ, dipojokkan di sana. Ini maksudnya apa? Gini pekerjaan kayak gini nih, ya. Ya, saya tahu kalau kamu sudah nyapu, berarti kamu taruh situ loh. Berarti aku sudah nyapu. Ditaruh situ, digeletakkan di situ, ya. Gitu loh. Tapi tidak membuat sesuatu itu yang terbaik, tuntas gitu loh. Anggap aja gereja ini gerejamu, gereja ini rumahmu gitu loh. Ya, sehingga kita bisa melakukan itu tuntas. Ya. Saya sendiri kadang-kadang ya harus membersihkannya sendiri ya. Saya nggak suka kelihatan ada satu titik pun di lantai itu saya ambil obeng atau cutter itu saya kerik ya. Karena kalau disapu pun, dipel pun tidak akan pergi titik itu ya. Titik hitam itu tidak akan pergi sehingga harus dikerik. Saya bilang, kalau tidak ada sapu, tidak ada obeng, tidak ada cutter, ya pakai kukumu ini loh, kerik. Ya. Jadi kita harus tuntas kerja itu, ya, setengah-setengah gitu loh. Ya. Jadi hasilnya itu baik, kita mau berikan yang terbaik untuk gereja ini, kita mau memberikan yang terbaik untuk Kristus gitu loh. Ya. Sehingga semuanya itu menjadi menyukakan gitu, senang gitu ya. Orang yang kalau bersih itu orang yang melihat itu senang. Ya, kita tidak membanggakan gereja kita ini ya. Kalau hamba Tuhan yang masuk ke gereja kita pasti senang, sukacita dan kerasan, nggak boleh-boleh. Ya. Saudara bisa, enggak apa-apa, saudara bisa bandingkan ke gereja-gereja lain. Ya, ada gereja-gereja besar yang itu enggak usah dikatakan lah. Ya, gereja-gereja yang setara dengan kita itu, kalau engkau ke sana, ya enggak mentolo kadang-kadang ya. Semua itu gimana ya, kotor semua. Ya, tapi ya itu hasil dari kerja kita, enggak mau memberikan yang terbaik. Ya, saya katakan anak-anak ini loh. Ini rumahmu, anggapnya rumahmu. Katanya bukan, ya bah, mau ngomai dewe kata diberseni kok berseni gereja. Puji Tuhan ya. Ya tapi harus dilatih di gereja ini. Kalau dia sudah biasa membersihkan gereja, nah pasti rumahnya juga akan bersih. Ya. Kalau engkau bertamu ke rumah orang, ya permisi aja ke toiletnya, ya Pak, permisi ke toilet, ya lihat aja toiletnya itu bersih apa, setengah kotor apa, kotor sekali, ya itu mencerminkan diri kita yang jadi malu kalau rumah kita itu kotor, ya. Berarti diri kita juga nggak bersih terhadap diri kita sendiri, apalagi untuk orang lain. Jadi kita di sini bulan ini luar biasa ya.
the best, kita mau memberikan yang terbaik. Dalam kerjaan apapun, kita di pekerjaan juga gitu, kita memberikan yang terbaik. Walaupun itu bukan perusahaan kita, perusahaannya bos. Ya, tapi kita mau memberikan yang terbaik dalam pekerjaan itu. Sehingga perusahaan ini menjadi berjaya. Ya. Kalau perusahaan ini bangkrut, ya engkau pasti di PHK toh. Kita harus memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Kadang-kadang kita kalau diizinkan untuk memberikan saran pada bos kita, bos ini harusnya gini loh bos, supaya perusahaan kita maju. Ya. Jadi kalau perusahaan maju pasti engkau juga maju pasti, gaji pasti ditambahi pasti, karena perusahaan ini mendapatkan keuntungan, ya, gitu. Jadi biasakan kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk hal-hal yang terkecil pun, ya. Ada suatu kisah yaitu seorang asisten rumah tangga itu, ya dia akan melakukan segala hal, ya bersih-bersih rumah, ya itu cuci-cuci piring, ya. Kadang-kadang terus kita dengarkan kerompiang gitu ya, kita pasti opo iki, pasti orang pecah iki gitu. Nah itu kita tegur pasti dia, iku deh bawa bicara terus sentek salbari iku ya, gitu loh. Jadi ya, tapi kita kadang-kadang belum pernah melakukan hal yang dia lakukan. Kita enak ngomong tok mencela tok ya. Waktu asisten rumah tangga itu pulang, dan kita harus bersih-bersih sendiri. Dia kalau 1 bulan mungkin cuma pecahkan 1 piring. Dia pulang 1 minggu itu kita pecahkan piring 1 lusin. Gelas jus 1/2 lusin. Ya. Jadi situlah kau baru, sudah engkau melakukannya, pernah melakukannya itu kau baru merasakan bagaimana itu hal itu gitu loh. Kita memang gampang untuk mencela, itu paling gampang sudah wes. Ya, asal mangap aja gitu. 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 Tapi kalau kita pernah melakukannya dan kita tahu kesulitannya di situ di mana, jadi kita bisa merasakan kalau dia juga kadang-kadang mengalami hal itu, gitu. Saya aja sering kok pecahkan gelas, kalau saya pegang aja kita merusut itu, keluar pecah, gitu. Ya kadang-kadang gelas yang kita beli setengah lusin misalnya, yang sama warnanya, ya bentuknya sama, tapi kalau pecah 1 kan kurang 1, jadi ya tidak cakep, setengah lusin lagi ya. Ya itu, ya itulah. Ya, kita semua yang harus kita lakukan yang terbaik. Ya. Kita mau belajar. Dan dengan ketekunan, dengan segala kerendahan hati, kita bisa melakukannya yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Maria menjadi contoh yang baik bagi kita untuk prioritas terbaik, yaitu mengutamakan Tuhan lebih dari yang lain. Nah, ini luar biasa ya. Kita ada prioritas gitu loh. Apa yang didulukan? Ya. Kemarin saya ada kelompok di Full Gospel, itu ada seorang yang dicalonkan menjadi ketua di Full Gospel ini ya. Tapi dia nggak siap, padahal itu sudah pemilihan ya. Dia memperoleh yang terbanyak di dalam pemilihan itu. Sebenarnya dia yang harus jadi, tapi dia nggak siap. Kemarin kita sudah panggilkan yang gembala yang ketua yang dari Surabaya ya, untuk mentabiskan sebetulnya dia sebagai ketua, tapi dia nggak siap. Dia mengundurkan. Saya katakan ini suatu kesempatan, suatu kehormatan bagi kita kalau kita ditaruh di suatu pelayanan untuk kita melayani di situ. Ya, suatu kesempatan yang baik dari Tuhan, suatu kehormatan yang diberikan pada Tuhan untuk kita menjadi pemimpin di suatu pelayanan atau di suatu perusahaan atau di kantor, di apapun yang kalau kita diangkat menjadi itu suatu kehormatan. Terimalah. Kalau bisa enggak bisa, terima dulu. Nanti kalau segala sesuatu yang kita ditetapkan lalu kita sudah mundur dulu. Enggak lah, aku enggak bisa lah. Belum dicoba sudah enggak bisa gitu. Ada anak-anak yang kepingin kerja, sama Bu Gembala dikasihkan ke
sebuah perusahaan untuk melamar pekerjaan di situ. Belum masukkan surat lamaran itu sudah mundur. Padahal kepingin, hatinya ingin bekerja. Ya, nah itu, belum perang sudah kalah dulu ini namanya. Loh, kayak katakan cobaan dulu, masuk lamaran kalau kau disuruh coba 3 bulan, cobaan kau mampu enggak? Nah enggak mampu ya kamu belajar sebisanya untuk bisa mampu. Tapi kalau dalam 3 bulan kau memang enggak mampu, ya sudah ya terpaksa mengundurkan diri gitu. Tapi belum perang sudah kalah dulu itu namanya. Ya. Jadi kita harus bagaimana gitu loh, membentuk diri kita, membawa diri kita. Kalau kita sudah ditetapkan ya, itu ya harus kita terima. Seperti dulu kisah gereja ini ya, waktu masih di Ruko, ya kita ada sedikit konflik. Gitu. Saya inginnya ya sudahlah, ambilan gereja ini, aku yang keluar, ya aku yang keluar, ya aku bisa pelayanan di luar, gitu. Tapi rekan-rekan ini yang nggak bisa nerima. Gak bisa gitu Pak, kita harus mendirikan gereja lagi. Walah, yang mendirikan gereja mana ya, gereja lama ini dipertahankan daripada kita bikin gereja baru. Gitu. Wah ini berat memang ya. Tapi ya sudahlah, kita terima. Ya. Kalau kita mampu, kita lakukan. Kalau kita nggak mampu ya sudah berserah. Ya. Karena kita mampu lah, itu ya suatu panggilan ya, sehingga kita mampu untuk melakukannya. Ya. Kalau engkau sudah ditetapkan di sini, ya, engkau ditetapkan bekerja di suatu perusahaan, ya itu sudah pilihan daripada Tuhan untuk engkau ditetapkan di situ. Ya, kita mau belajar atau ya, ada rekan kita ditaruh di Jakarta, yang mampukan dirimu untuk melakukan satu hal yang terbaik di sana. Ya, ya puji Tuhan, semuanya harus dari diri kita sendiri mau berbuat sesuatu yang terbaik atau enggak gitu loh. Tapi kita harus bekerja sama dengan Tuhan Yesus, apalagi saat-saat sekarang ya kan Pak Yesus, kita nggak mampu melakukan sesuatu apapun. Kita harus membawa diri kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang benar, orang-orang yang dipercaya, dapat dipercaya. Itu sungguh suatu yang luar biasa ya. Kemarin ya uang saya habis ya enggak habis-habis gitulah. Hingga saya harus telepon bos saya, bos, aku butuh jual emas ya. Ya wis, nanti ditransfer ke rekeningku ya. Iya, jadi gampangnya iya. Padahal barang itu belum ada, barang itu ya. Ya masa yang mau saya jual itu belum ada gitu loh. Saya harus masak dulu, ngelbor dulu, masak dulu, ya. Nanti hari ini baru diambil. Padahal uangnya sudah masuk ke rekening saya gitu loh. Nah itu suatu kita harus menanamkan suatu kepercayaan. Kok dia mau, belum ada barangnya kok mau transfer, itu gimana? Ya, karena kita sudah biasa memberikan yang terbaik. Ya, kita enggak abal-abal gitu loh. Kita jual tapi enggak ada barangnya, waktu store barangnya kita alasan terus, belum terus besok ben dowo. Waduh, sudah. Ya, sehingga kita tidak dipercaya lagi gitu loh. Ya, sehingga saya barangnya kari loh, bos. Yo nggak apa-apa wis. Nah, gitu. Nanti besok baru barangnya saya setorkan. Ya, itu. Ya, itulah kita yang kalau biasa memberikan sesuatu yang terbaik, ya itu menguntungkan dirimu sendiri. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita lanjut di firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya, ini luar biasa firman dia. Jika kita melakukan
apapun, maksudnya kita melakukan apapun ya, makan, minum atau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Sehingga apa yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan gitu loh. Jangan kita menjadi batu sandungan di situ ya. Jadi kita menjadi celahan orang ya. Kita ini anak-anak Tuhan itu selalu diteropong ya. Mungkin teropong yang luar biasa ya. Sehingga apapun perbuatan kita itu dilihat orang. Karena kita adalah predikatnya anak-anak Allah. Gimana kita bisa menjadi anak-anak Allah kalau perbuatan kita enggak sepadan dengan anak-anak Allah. Ya itu butuh perjuangan, butuh waktu. Kalau kita belum bisa sampai mencapai titik itu, ya kita mau belajar, kita mau melakukan hal yang terbaik sehingga kita bisa mencapai hal itu. Jadi kita mau memberikan semua yang terbaik. Kita bekerja pun untuk pemuliaan Tuhan. Di pekerjaan pun kita bisa, di marketplace pun kita bisa melayani Tuhan. Kita menjadi saksi, bisa menjadi saksi, menjadi terang di lingkungan pekerjaan kita. Ya. Saya di toko aja, ya kalau ada ya pelanggan saya yang sambatan begini begitu, oh ya udah ngoy Pak. Ya. Berserulah pada Tuhan, hingga Tuhan akan menolong engkau. Ya. Kalau perlu ya saya doakan sebentar di situ. Doa, ayo doa sehingga Tuhan memberkati kamu. Apapun yang kamu lakukan diberkati Tuhan, sakitmu disembuhkan Tuhan. Ya. Sehingga kita bisa melayani juga dimanapun. Sehingga dia merasa setelah kita ada berbincang-bincang, bahkan kita doakan itu dia merasa ada suatu kedamaian gitu di situ. Ya, dia katakan, iya Om, tapi di omah aku sumpah mana Om, tapi aku nang toko sampean iku merasa damai, aku dulu sedek, aku dulu, ya udah oke terus saya bocor boleh, jadi ya itulah kita harus membawa terang ya, kita harus membawa damai ya, sehingga orang yang di sekitar kita juga terimbas oleh sukacita dan rasa damai itu ada gitu loh. Ya. Sehingga itu merupakan suatu hal juga yang terbaik yang kita berikan ya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk sesama. Ya. Jadikan kita ini orang-orang yang berguna, orang yang berfungsi untuk sesama ya. Apapun yang kita bisa bantu ya kita bantu. Ya, apa yang kita punya tenaga ya kita tolong dia dengan tenaga kita, dengan gagasan kita, dengan pikiran kita, dengan apa yang kita punya. Juga tidak dengan uang saja kita bantu, ya, tapi apapun yang kita punya. Kalau kita tidak punya uang ya apa yang bisa kita bantu ya kita bantu gitu. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan. Ya, dalam berapa banyak dari kita yang hari-hari ini dilanda rasa khawatir ketika kebutuhan pangan meroket dan harga-harga terbang tinggi ya, ibu-ibu yang khawatir ini biasanya ya. Beras sudah mencapai berapa? 16.000 ya. Saya tahu harga beras karena saya sering belanja juga beras. Harga gula berapa ya itu meroket semua, meroket karena tapi bulan 3 ini puji Tuhan harga beras agak menurun karena terjadi panen raya ya, di luar pulau ada beberapa daerah yang panen raya sehingga harga beras bisa agak turun. Ya enak kalau harga beras naik kan kita makannya jadi sedikit ya.
Biasanya sekian, kita jadi makan 2 sendok aja cukup. Ya, cukupkanlah gitu. Kalau beras murah, waduh kita makannya satu bakul ya. Saya dihabiskan sendiri, apalagi kalau lauknya lagi enak ya, kalau ada sambelnya, waduh. Ya itu habis beras itu yang membuat beras jadi mahal, lombok jadi mahal ya. Ibu-ibu kalau pensiun enggak makan lombok itu 1 minggu, kira-kira harga lombok itu jadi 10.000 1 kilo. Karena bosok semua, enggak ada ibu-ibu yang belanja lombok. Ya, dari harganya harus diturunkan supaya laku. Ya, itulah kehidupan memang ya. Sehingga kita enggak usah khawatir karena kita punya Tuhan Yesus. Enggak usah khawatir, beras mahal seberapapun kita mampu beli. Ya, kita tetap bisa makan. Nah, jangan khawatir. Memburu-buru di udara aja dipelihara kok, apalagi kita tidak dipelihara Tuhan Yesus, pasti dipelihara lah. Ya, kita diluk gini aja ada daging keleleran di depan kok, ya Bu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ya, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan pasti. Asal kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik juga untuk kita. Ya. Rasa khawatir itu menyebabkan kita tidak bisa fokus terhadap apa yang kita kerjakan. Yang benar, ya, kita takut gagal, kerja ini takut gagal. BBE, tidak ada kata BBE itu sudah hapus dari pikiran kita. Bebek itu, ini bebek lah, bebek ojo ya, apalagi bebek goreng ya, itu loh. Tapi tidak ada kata BBE itu nanti, ya pastikan gitu, pasti kita berhasil, pasti kita menang bersama Yesus. Ya, percuma kita jadi anak-anak Tuhan. Kita hari pertama orang Kristen itu hari Minggu, bukan hari Senin ya. Hari Minggu ini hari pertama kita datang ke gereja memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan menerima berkat Tuhan. Ya, besok kita bekerja pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, kalau orang-orang dunia hari pertama itu hari Senin. Kalau kita hari pertama itu hari Minggu, kita siapkan diri hari Minggu, kita datang ke gereja memuji, memuliakan Tuhan. Apa yang bisa kita beri yang terbaik untuk Tuhan? Ya. Jangan datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi kita tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ayo memberi yang terbaik. Kalau WL tadi di sini semangat sekali, bergoyang-goyang, ya, memuji Tuhan. Nah itu memberikan yang terbaik, untuk memacu kita juga untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi marilah kita mengambil hikmat dari kisah Alkitab ini, yaitu memiliki prioritas terbaik dan benar, mendahulukan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap pagi membaca firman Tuhan serta merenungkan siang dan malam, mendengarkan isi hati Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ya, ini sudah kita lakukan terlebih dahulu. Pagi-pagi kita datang ke gereja untuk mendahulukan Tuhan. Ya, nanti kerja-kerja nanti kita dahulukan Tuhan dulu. Ya. Saya sudah terlatih ya bersama Bugem, setiap hari harus bangun pagi untuk merenungkan Tuhan bersama semua rekan-rekan di Facebook, di Instagram. Ya, setiap hari harus kita lakukan, tidak boleh bolong. Ya. Kalau bolong kita nantikan semua peserta itu. Bahkan saya doa sama Tuhan, setiap hari kirimkan peserta baru di dalam renungan ini. Ya, Tuhan kirimkan setiap hari ya yang peserta yang baru. Ada jemaat kita yang sudah tidak di sini lagi, tapi dia juga ikut di dalam renungan itu, puji Tuhan. Ya, bahkan ada ibu yang anaknya dulu beribadah di sini dan sekarang berada di USA, juga mengikuti renungan itu. Itu suatu hal yang luar biasa. Semua yang kita kerjakan itu tidak sia-sia ya. Mendahulukan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, setiap pagi membaca firman Tuhan serta merenungkan siang dan malam, mendengarkan isi hati Tuhan Yesus lebih dahulu, maka kita akan dituntunnya melalui lembah yang kelam, melalui kedahsyatan malam untuk menemukan padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Di dalam hati yang tenang dan mendengar suara Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Ya. Kita kalau bersama Tuhan itu enak, memang kita dituntun ke padang rumput yang hijau, ke tepian air, aliran sungai, ya, sehingga kita tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Ya, kalau kan seekor domba yang dia
digembalakan di suatu padang yang rumput yang hijau. Dia noleh kiri makan, dia noleh kanan makan. Ya, karena di sekitarnya banyak makanan, ini rumput-rumput semua. Dia di padang rumput yang hijau, gitu. Jadi dia tidak usah repot-repot cari makan. Noleh kanan ada makanan, noleh kiri ada makanan. Puji Tuhan. Ya seperti kita sudah disediakan semua yang terbaik dari Tuhan, sehingga kita cuma perlu memberikan yang terbaik untuk Yesus. Ya, ayo kita belajar. Mulai hari ini kita belajar memberikan sesuatu yang terbaik untuk Yesus. Ya, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Ya, dan menjadi saksi Kristus, menjadi terang Kristus untuk memberi yang terbaik pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti tidak diam. Dia akan memberikan, pasti bukan akan lagi, pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Haleluya. Tidak saya perpanjang firman Tuhan. Yang terpenting kita mau memberikan yang terbaik untuk Kristus. Dan kita juga akan diberikan yang terbaik dari Kristus untuk kita. Si Tuhan, haleluya. Kita mau masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang pemusik-pemuji. Dan saya undang petugas perjamuan untuk kita lakukan perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan, berkati yang sebentar lagi akan kami bagikan pada semua jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan terlebih dahulu juga Engkau jamah kami para pelayan perjamuan. Engkau suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Engkau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja untuk dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, syukur. Amin, amin, amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Ini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku,
Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam hari sebelum Yesus keesokan harinya disalibkan, Dia sedang makan bersama murid-muridnya yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Angkat tinggi-tinggi cawan. Bukankah cawan ini yang merupakan persekutuan dengan darahmu? Kau memberkati Tuhan dan kami minum dalam nama Yesus. Haleluya. Letakkan cawan, angkat kedua tangan, sedangkan kepala pandang Yesus. Mengucap syukurlah bagi Dia yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Bahkan Dia mati selagi kami masih berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan persembahan yang terbaik untuk Kristus. Haleluya.
ajaib Kau Yesus Tuhan. Karena itu Kau mau berikan yang terbaik untuk Kau Yesus. Pakailah hidup kami agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kau Yesus. Karena selama ini Kau sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Kami belum sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Kau Yesus. Jamah kami Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai saksi putra-Mu, untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Kau mau pakai kami sebagai alat-Mu, terima kasih Tuhan Yesus. Ini suatu kesempatan bagi kami, kehormatan bagi kami, untuk kami dapat melayani Kau Yesus. Kami bisa memberikan yang terbaik untuk Kau Yesus. Layakkan kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami dengan minyak-Mu yang baru Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. God is good all the time. Thank you Lord. Saat pagi hari ini Kau jamah seluruh jemaat-Mu yang hadir, anak-anak-Mu yang terbaik yang hadir di gereja-Mu Tuhan, baik di lantai 1, di lantai 2, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Amin, Yesus. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan menjadi berhasil, beruntung. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau Allahku sungguh luar biasa. Kau the best Yesus. Jadikan kami juga the best di dalam keadaan kami Tuhan. Di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami. Jadikan kami the best Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. God is good. God is good. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berikan kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya.